Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan untuk berkat yang kami terima di pagi hari ini, hari yang baru di dalam sukacita. Kami rindu disapa oleh firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi pelita dan tongkat dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini siraman rohani diambil dari kitab 1 Samuel 12 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita mengingat tingkah laku dan perbuatan kita yang kurang berkenan semasa kita anak-anak atau remaja terhadap orang tua kita yang mungkin dan bahkan telah membuatnya marah atau kecewa kepada kita, apakah mereka menghukum kita dengan seberat-beratnya atau murka dan bahkan mengusir atau mengucilkan kita dari keluarga atau komunikasi dalam keluarga? Ya, mungkin memang ada teguran, kemarahan dan hukuman ringan, namun tidak pernah akan membuat kita jauh darinya. Bahkan sebaliknya, teguran maupun hukuman adalah kasih-Nya untuk menuntun kita supaya lebih mengerti dan memahami, serta semakin menyadari betapa kasih-Nya besar kepada kita. Bahkan kadangkala Tuhan kadang rela mengikuti kita, namun tidak membiarkan kita jauh dan jatuh ke dalam pencobaan karena berbagai peristiwa maupun pengalaman dan juga norma, ajaran, peringatan maupun aturan yang diberikan diterapkan menjadi acuan serta pedoman untuk dapat menjadi penuntun dalam menjalani hidup. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, demikianlah dalam nats ini Allah melalui hambanya Samuel mengingatkan umatnya agar takut, setia, beribadah dengan segenap hati serta mengingat perbuatan besar Tuhan yang telah dilakukannya pada umat itu. Berulang-ulang Allah menyatakan kasih-Nya ketika umat jatuh dalam penyembahan ilah, berhala, Baal dan Astoret. Ketika mereka sadar dan memohon pengampunan dosa, mereka diselamatkan. Tuhan memberikan mereka pemimpin. Namun dalam perikop ini mereka meminta raja sebagai pemimpin mereka, sebagaimana daerah di sekeliling mereka yang dipimpin oleh seorang raja. Tuhan juga memberi dengan mengangkat Saul menjadi raja mereka. Namun Tuhan berpesan, sebagaimana dinyatakan dalam nats renungan yang telah kita dengar, hal ini merupakan peringatan dan seruan agar hanya beribadah, berserah, percaya kepada Tuhan yang telah menyatakan dalam sejarah bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah yang layak disembah. Nats ini juga meneguhkan bahwa tidak ada satu momen pun hidup terasa aman, selamat dan damai sejahtera kendati dipimpin oleh seorang raja. Setiap saat pasti ada pencobaan yang datang silih berganti, sehingga dibutuhkan hanya kesetiaan kepada Allah serta senantiasa tinggal dan berserta dengannya di dalam takut akan Tuhan, setia serta beribadah hanya kepada Tuhan saja. Kekasih Kristus, apa pesan yang dapat kita ambil dari firman Tuhan di pagi hari ini? Marilah kita mengandalkan Tuhan sebagai jawaban dalam hidup ini. Melalui peristiwa dan pengalaman bersama Tuhan, maka kita dapat menyaksikan Immanuel. Hingga kini dan di sini Dia tetap menyertai kita. Hanya Dialah satu-satunya yang menjadi jawaban dan kesaksian. History is God's story. Sejarahmu, apakah keluargamu, jabatan, pekerjaan, pelayanan dan sebagainya adalah ketika engkau menempatkan Tuhan menjadi jawaban dan menjadi jaminan akan kehidupanmu dan menjadi kesaksianmu.
betapa besar kasih-Nya dalam hidup. Kita pernah mendengarkan ilustrasi dan mungkin bertanya, menjadi bagian ilustrasi, berapa banyak foto di ruangan rumahmu? Itu juga menjadi pertanda bahwa kehadiran ragam peristiwa yang dihadirkan foto tersebut, baik lahir, baptis, sidi, malua, nikah, dan sebagainya. Apa artinya? Engkau bersaksi bahwa melalui semua peristiwa foto-foto tersebut ada tahun, ada penyertaannya yang memampukanmu. Bagaimana kau, keluarga, dapat melakukannya? Apa usaha caramu sendiri? Saksikan, Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah besertaku yang memampukanku. Tuhan menyertai dan memberkati, Dia bersama kita. Untuk itu, persembahkanlah hidupmu, karena itulah ibadahmu yang sejati. Hitunglah berkat-berkat yang telah diberikan Tuhan serta kasih-Nya yang besar yang telah dipersembahkannya kepadamu, sehingga senantiasa hidupmu tetap bersama, tinggal dan beserta dengan Tuhan dalam takut akan Dia, serta menjadi hidup yang ibadah, melakukan kehendak-Nya dengan seluruh hidupmu. Beribadalah hanya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan menyertai kami untuk meneguhkan kami dengan firman-Mu, hingga kami menjadi orang yang takut, setia, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah hidup ibadah, dan senantiasa hidup kami di dalam pertolongan Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan, dan dapat mengingat, merasakan, dan menyaksikan betapa besar kasih-Mu yang telah Engkau lakukan bagi kami. Dan di pagi hari ini kami juga berdoa untuk kami mau memulai aktivitas kami. Nama Tuhan yang kami sebut, nama Tuhan menjadi jawaban di tengah kehidupan kami. Apapun aktivitas kami, biarlah pertolongan Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukannya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berkarya di dalam berbagai ragam aktivitasnya dalam pertolongan Tuhan. Tuhan besertamu, beserta kita. Shalom.